gambar-gambar yang menunjukkan kegagalan struktur gedung tinggi dalam menahan gempa. Atau dikatakan struktur ini roboh karena adanya gempa kuat. Jadi kita dituntut sampai dengan akhir nanti setelah mengikuti pelajaran teknik gempa dan struktur tahan gempa, itu salah satu filosofi paling utama di dalamnya adalah Anda tidak boleh membuat gedung itu roboh kalau ada gempa apapun. Jadi struktur gedung boleh rusak tapi tidak boleh roboh. Itu adalah filosofi Anda. Dan semua orang yang mengatakan bahwa bangunan itu kuat atau tidak kuat terhadap gempa. Ingat filosofinya, struktur tidak boleh runtuh, tidak boleh rusak atau roboh kalau ada gempa. Boleh rusak, tapi tidak roboh. Nah, dua gambar ini menunjukkan struktur ini roboh, tetapi tidak rusak. Itu juga tidak boleh. Jadi ada kejadian struktur itu rusak dan roboh, itu tidak boleh. Ada kejadian struktur itu tidak rusak, tetapi roboh, itu tidak boleh. Yang boleh adalah rusak, tetapi tidak roboh. Paham? Paham? Paham, Pak. Nah, untuk membuat situasi seperti itu, Anda diajarkan materi mulai teknik gempa di semester 5 dan struktur tahan gempa di semester 6. Ikuti materi ini dengan baik dan teliti. Tidak kuliah Anda rugi besar kalau di saya. Ya, tidak kuliah Anda rugi besar. Ya. Ya. Saya tidak menuntut Anda kuliah, tapi kalau Anda tidak kuliah, Anda rugi besar. Ya. Oke. Jadi filosofinya adalah struktur boleh rusak, bisa diperbaiki, tetapi tidak boleh roboh. Karena prinsipnya, keutamaannya adalah nyawa manusia itu nomor satu. Manusia bisa diselamatkan sebanyak mungkin kalau ada gempa, asalkan struktur tidak roboh. Gitu ya, prinsipnya adalah keselamatan orang. Mengapa struktur tidak boleh roboh? Ya. Tapi kalau struktur roboh, dipastikan banyak manusia yang akan kehilangan nyawa. Ya. Karena apa? Karena runtuhan dari robohnya struktur itu. Ya. Baik. Sekarang kita belajar mendefinisikan mengenai gempa dulu. Ini sudah saya tadi sudah jelaskan di singkatnya di silabus tadi ya. Gempa bumi adalah getaran sangat kuat pada permukaan bumi. Untuk selanjutnya, gempa bumi ini nanti saya tidak sebut lengkap, tapi saya sebut dengan gempa. Ya. Jadi kalau saya ngomong gempa, itu maksudnya gempa bumi. Ya. Yaitu peristiwa atau fenomena di mana kita yang ada di permukaan bumi itu merasakan getaran yang sangat kuat. Nah, diksi getaran sangat kuat nanti akan dijabarkan dalam penjelasan lebih lanjut. Apa itu getaran, bagaimana menilai itu sangat kuat. Jadi kalau kita ngomong sangat kuat, berarti ada yang kuat, ada yang tidak kuat. Nanti itu kita jabarkan lebih lanjut di bagian berikutnya. Ya. Nah, jenis-jenis gempa ini diukur berdasarkan letak hiposentrumnya atau pusat gempa. Pusat gempa atau hiposentrum. Gempa dalam itu adalah bila hiposentrumnya, jadi pusat gempanya itu jauh di bawah permukaan bumi, itu sekitar 300 sampai 300 km. Kemudian gempa menengah itu antara 100 sampai 300, dan gempa dangkal itu pusat gempanya kurang dari 100. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa gempa dalam ini menimbulkan getaran yang paling lemah. Gempa menengah ini getarannya sedang atau mediocre. Kemudian gempa dangkal itu getarannya sangat kuat. Semakin dangkal suatu gempa atau semakin dekat pusat gempa dengan permukaan bumi, maka getarannya akan semakin kuat. Bisa diterima kesimpulan ini? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Itu yang penting ya bagi Anda ya. Jadi bagaimana menghitung pusat gempa nanti diajarkan di penjelasan berikutnya di bagian modul 1 ini. Ya. Jadi nanti tugas Anda itu menghitung berapa pusat gempanya terhadap suatu contoh kasus gempa yang terjadi. Ya.
Bagaimana menghitung 300 kilo, 100 kilo, dan sebagainya. Ya. Ini berdasarkan jarak pusat gempa. Pusat gempa itu istilah seismologinya adalah hipocentrum. Ya. Kemudian berdasarkan penyebabnya. Penyebab adalah sesuatu yang menyebabkan sehingga terjadi gempa. Ada 3 di sini yang sangat terkenal, yaitu disebabkan oleh letusan gunung berapi, kita sebut dengan gempa vulkanik, disebabkan karena tumbukan atau tabrakan 2 lempeng bumi, itu kita sebut dengan tektonik. Kemudian gempa reruntuhan disebabkan adanya peledakan atau blasting pusat-pusat dari suatu kegiatan penambangan. Jadi misalnya Anda menambang batu bara, menambang batu apung, menambang kapur, itu ada cara dengan melakukan ledakan. Itu gempa reruntuhan. Jadi saya ulang, penyebabnya vulkanik adalah letusan gunung berapi, tektonik adalah tabrakan 2 lempeng, reruntuhan adalah karena peledakan yang sengaja dilakukan oleh manusia. Yang kita pelajari dalam mata kuliah ini tentu saja adalah yang kedua saja, yaitu gempa tektonik. Mengapa gempa vulkanik dan gempa reruntuhan tidak dibahas, nanti akan saya jelaskan setelah ini. Ya. Jadi yang kita akan pelajari itu adalah teori gempa tektonik, yaitu akibat tabrakan 2 lempeng. Ya. Apa itu lempeng dan di mana itu lempeng di permukaan bumi nanti setelah ini. Ya. Itu berdasarkan penyebabnya. Sekarang kita akan lihat dulu gempa vulkanik. Tadi saya pernah bilang, gempa vulkanik adalah gempa yang terjadi karena letusan magmatik dari gunung berapi. Kita lihat ini penampang gunung berapi. Ya. Di Indonesia adalah salah satu negara yang banyak terdapat gunung berapi, baik yang aktif ataupun yang tidak aktif. Aktif itu maksudnya terjadi aktivitas magma, ini ada kawah ya, ini kawah, terjadi aktivitas magma setiap saat. Itu namanya gunung api berapi, gunung api aktif. Tetapi kalau tidak aktif biasanya magma itu lahar ya. Jadi magma lahar adalah suatu material atau suatu bentuk material yang padat dan lunak ya. Itu suhunya tinggi kemudian dia mengalir ya. Plastis. Nah kalau yang tidak aktif biasanya magmanya dia. Tetapi kalau aktif biasanya lahar atau magmanya ini bergerak terus. Ya. Nah sampai suatu saat kemudian di titik-titik tertentu ini terjadi sumbatan. Bisa kan? Jadi sumbatan itu maksudnya magmanya ini tidak bisa bergerak lagi. Jadi tidak bergerak lagi. Jadi terjadi sumbatan. Maka kemudian akan terjadi, jadi magma ini Anda lihat, magma ini di sini tersumbat. Jadi magma kalau gunung berapi aktif, Anda tuh bisa melihat magmanya, karena magmanya akan terlihat di kawah ini. Tapi kalau gunung berapi tidak aktif, magmanya diam, jadi tidak terlihat di kawah ini. Bisa mengerti ya? Seperti Bromo, Anda sudah pernah ke Bromo? Apakah ada magma yang Anda lihat? Di kawahnya ada magma enggak? Ada kan? Ya. Ada kan? Ada, Pak. Kalau kita lihat biasanya berupa letupan-letupan atau gelembung-gelembung yang panas. Mengerti? Seperti mendidih. Mengerti? Ya. Nah itu dari mana magma di kawah ini? Karena dia bergerak dari bawah sini ke atas. Itu tidak tersumbat. Tetapi mungkin karena peristiwa kelongsoran, jadi lerengnya ini longsor dan sebagainya setiap tahun, setiap saat menumpuk-menumpuk, kemudian di sini akan terjadi sumbatan. Nah ini muncul sumbatan di sini. Nah magma ini kan tidak bisa keluar. Dan dia akan mencari jalan keluar sendiri, yaitu berupa letusan. Jadi dia akan menjadi meletus, dan akhirnya ada tekanan yang cukup besar, maka akan terjadi letusan magmatik. Nah, letusan magmatik ini kemudian menimbulkan 2 hal, yaitu magmanya ini akan meleleh atau mengalir lewat lereng ini berupa lahar. Jadi ini materialnya berupa material pasir, debu bercampur air, suhu tinggi mengalir, namanya lahar.
Kemudian juga timbulnya yang disebut dengan debu dan abu awan vulkanik. Orang Jawa ngomong apa nih? Debu dan abu awan vulkanik ini apa? Wedus gembel, Pak. Ya, wedus gembel. Ya, ini wedus gembel nih. Ini kecepatannya sangat cepat, sama dengan kecepatan mobil semuanya ini, dan berbahaya karena efek polutan dan efek pembakaran atau suhu tinggi bisa menyebabkan semua yang dilintasi wedus gembel dan lahar ini dalam kondisi terbakar atau kalau manusia ya gosong bisa. Ya. Ya. Kemudian khusus lahar ini akan juga membawa debu, batu-batuan, pasir yang bergerak dengan kecepatan besar. Ya. Itu bisa membuat daerah yang dilintasi mengalami kerusakan. Oke, sekarang kita definisikan apa itu gempa vulkanik. Jadi gempa vulkanik ini bisa menimbulkan getaran, ya, karena adanya letusan. Jadi efek dari letusan ini menimbulkan getaran, kemudian lahar dan wedus gembel ini. Jadi Anda yang berada di sekitar permukaan, di sekitar gunung berapi ini akan terasa getaran. Jadi kita definisikan getaran pada permukaan bumi akibat adanya aktivitas magma yang meningkat dan sebelum dan pada saat gunung berapi itu meletus. Bila aktivitasnya semakin tinggi akan menyebabkan letusan disertai getaran pada permukaan, jadi getaran pada permukaan, aliran lahar, lereng longsor, wedus gembel yang terasa hanya di sekitar lokasi gunung berapi. Jadi akibatnya saya lupa ya, getaran, jadi ada getaran, ini ada getaran, getaran. Jadi getaran, kemudian lahar, lerengnya longsor, awan vulkanik atau wedus gembel, yang hanya terasa di sekitar gunung berapi. Kekuatan gempanya ini kecil, jadi antara 4 skala Richter atau 4 M, dengan kedalaman hiposentrumnya, dengan kedalaman pusat gempanya ini juga dangkal, yaitu 4 sampai dengan 10 km. Jadi getarannya tidak kuat. Kalau kita ngomong, orang Jawa ngomongnya lindu. Tahu lindu ya? Tahu lindu? Tahu, Pak. Tahu. Jadi seperti gempa lindu. Itu getaran akibat gempa vulkanik. Nah, sekarang mengapa kita tidak mempelajari gempa vulkanik? Ada yang bisa menjawab? Mengapa gempa vulkanik bagi struktur gedung tidak penting? Atau tidak dipelajari sebagai penyebab keruntuhan daripada gedung? Saya jawab ya. 1. Gempa vulkanik bisa diprediksi. Dicatat, Pak. Karena gempa vulkanik bisa diprediksi. Sehingga kalau bisa diprediksi, akan ada cara-cara untuk menghindarinya. Ya. Tingkat prediksi meletusnya gunung berapi saat ini sudah cukup modern. Diawali dengan tanda-tanda secara manual, yaitu mulai terjadinya gunung berapi itu memuntahkan lahar atau larva secara sedikit-sedikit, kemudian suhu di sekitar gunung berapi ini semakin naik, sehingga binatang-binatang di sekitar gunung berapi ini mulai menghindar atau berterbangan menjauhi gunung berapi. Burung-burung berterbangan. Semua binatang mamalia akan keluar dari sekitar gunung berapi karena suhu semakin naik. Kemudian di malam hari terlihat percikan-percikan dari api magma. Lahar belum tumpah, tetapi aktivitas magma ini semakin meningkat. Dengan tanda-tanda seperti ini, pemerintah melalui peraturan nasional itu sudah membuat status dalam gunung berapi, yaitu awas, kemudian waspada, kemudian siaga. Mengerti? Jadi status awas, status paling awal, kemudian status waspada, status kedua, dan status yang paling terakhir adalah siaga. Mengerti? Status siaga berarti tidak lama kemudian akan terjadi letusan. Itu status siaga. Dengan harapan semua penduduk di sekitar gunung berapi dalam radius kilometer tertentu harus sudah melakukan evakuasi atau sudah dievakuasi. Ya.
Sehingga gunung berapi ini karena mudah diprediksi atau sudah bisa diprediksi, itu tidak banyak menimbulkan korban nyawa. Yang kedua, dengan adanya gunung berapi ini aktif dan ada status-status tersebut, tidak mungkin orang atau investor itu membuat gedung-gedung tinggi di sekitar gunung berapi. Mungkin tidak, Mas. Mungkin tidak. Tidak, Pak. Tidak mungkin, secara logika tidak ada bangunan infrastruktur tinggi yang dibangun di sekitar gunung berapi. Karena mereka tahu bagaimana kalau gunung berapi ini meletus. Meskipun getarannya itu tidak kuat, tetapi secara ekonomis itu tidak menguntungkan. Membuat gedung-gedung tinggi atau pusat-pusat kantoran, pusat-pusat publik, gedung yang tinggi, itu di sekitar gunung berapi. Ya. Dengan dasar itu, maka gunung berapi dalam konteks pengaruhnya terhadap keruntuhan struktur itu tidak ada. Mengerti di sini? Jadi, prediksi terjadinya itu sudah bisa ditentukan. Kapan terjadinya status awas, status waspada, dan status siaga. Kapan awalnya gunung itu mulai aktif, kapan dia akan mulai meletus, dan kapan meletus, itu sudah bisa diprediksi. Ya? Dan kekuatan getarannya juga tidak besar. Kekuatan gempa lindu itu tidak bisa menyebabkan struktur gedung itu roboh. Tidak mungkin. Ya? Kalau retak mungkin bisa. Kalau retak-retak pada gedung bisa. Tapi kan bisa diperbaiki. Gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan, mengapa gempa vulkanik tidak pernah ditinjau dalam konteks tahan gempa, ya jawabannya seperti itu. Karena peristiwa meletusnya gunung berapi itu sudah bisa diprediksi terjadinya, kemudian getarannya sangat kecil. Dan tidak ada kemungkinan orang membuat bangunan tinggi di sekitar gunung berapi, di sekitar status awas, siaga, dan waspada dari gunung berapi. Dalam radius tertentu, itu orang tidak mau bunuh diri dengan atau merugi besar dengan membangun gedung berapi di sekitar gunung berapi. Dan yang lebih kuncinya, gunung berapi itu tidak pernah ada di pusat kota. Mengerti? Gunung berapi itu letaknya jauh dari pusat keramaian. Mengerti? Gunung berapi itu terisolir dari wilayah padat penduduk. Mengerti? Sehingga tidak mungkin orang akan membangun gedung tinggi di daerah yang tidak ramai, daerah yang jauh dari pusat keramaian, daerah yang sepi, dan sebagainya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Sekarang gempa, ini adalah gambar-gambar. Jadi contoh gempa vulkanik yang terkenal, saya kasih gambar, itu adalah yang sangat terkenal di seluruh dunia adalah meletusnya Gunung Krakatau. Tahu Krakatau ya? Tahun 1883. Ini katanya wedus gembelnya itu sampai di Amerika, sampai di benua Amerika. Ya. Pengaruhnya. Kemudian Gunung Merapi 2010, Gunung Semeru 2017, di gunung-gunung terkenal, Gunung Sinabung 2018, Gunung Tambora 2017. Ingat, Indonesia adalah banyak terdapat gunung-gunung api beraktif, sehingga bencana meletusnya Gunung Merapi di beberapa negara merupakan suatu peristiwa yang sangat jarang terjadi, tapi kalau di Indonesia itu adalah makanan seharian. Jadi peristiwa yang biasa saja meletusnya Gunung Merapi. Kalau di negara-negara tertentu itu merupakan hal yang jarang terjadi, tapi di kita peristiwa alam yang biasa terjadi. Sehingga tidak mengherankan banyak gunung-gunung berapi yang aktif. Atau misalnya kemarin di meletusnya Gunung Semeru nih. Ini kan sebenarnya Gunung Semeru ini kan tidak aktif, tapi kemudian menjadi aktif. Jadi keaktifan suatu gunung itu dari tidak aktif bisa menjadi aktif itu mungkin terjadi. Nah ini gambar-gambarnya. Gunung Sinabung, ini Gunung Merapi. Anda lihat di sini wedus gembel. Nah ini Anda lihat di sini ada aliran ini, lahar sudah mulai mengalir. Ini belum meletus, Mas. Ini baru peristiwa-peristiwa dalam status awas dan waspada.
Tapi di sini sudah mulai ada evakuasi penghuni atau penduduk dari sekitar gunung berapi ini. Dan Anda melihat sini, maka Brutus Campbell ini akan merusak situasi dari habitat di sekitar gunung berapi. Nah, ini meletus, Nah, ini mulai meletus. Jadi meletus ini meletusan, jadi getaran yang ringan. Ini Gunung Krakatau 843. Hipocentrum Gunung Krakatau ini kebetulan ada di dasar laut. Jadi pusat gempanya ada di dasar laut. Gunung Krakatau situasi terakhir sudah beranak. Jadi gunung induknya ini sudah mati, itu sudah tidak aktif, tapi mempunyai anak gunung. Jadi mempunyai anak, kita kenal namanya Gunung Anak Krakatau. Ini siap meletus, katanya para pakar dalam status awas, itu sudah diprediksi di abad ke-20 ini. Ya? Jadi kita tidak bisa mencegah karena sudah diprediksi Gunung Anak Krakatau termasuk gunung yang mendapatkan pemantauan utama di daerah Jawa Barat, sewaktu-waktu bisa meletus. Bisa terima? Peristiwa meletusnya gunung berapi di laut ini lebih berbahaya, bukan karena efek laharnya, tetapi efek tsunami-nya. Gelombang lautan yang besar, tinggi, dan super tinggi, dan menimbulkan efek kerusakan karena dia bergerak cepat menuju lautan dan menuju daratan dan bisa menghancurkan semua bangunan yang ada di pinggir laut. Kita kenal nantinya gempa tsunami. Ini Gunung Semeru 2017, ini lahar ya, ini sudah meletus. Nah, sekarang gempa reruntuhan tidak saya tunjukkan slide. Gempa reruntuhan tidak kita tinjau karena itu peristiwa yang sengaja dilakukan oleh orang, insidental. Dan ada getaran tetapi sesaat. Jadi peledakan biasa, Mas. Jadi peledakan menggunakan granat atau bom molotov yang tentu saja daya rusaknya itu sama sekali tidak berpengaruh pada gedung. Penyebabnya bisa diduga karena memang yang merencanakan orang itu sendiri. Mengerti? Jadi kalau Anda mau sengaja sebagai teroris, ya mohon maaf, itu mau menghancurkan gedung, maka hancurkan dengan bom atau granat sehingga gedung itu runtuh. Nah, kualifikasinya gedung itu runtuh karena, tapi itu kan jarang terjadi. Ya. Jarang terjadi karena peristiwa itu kan peristiwa perencanaan yang secara logika manusia itu tidak mungkin. Sehingga gempa reruntuhan itu tidak pernah ditinjau. Jadi struktur bukan struktur tahan gempa, tapi struktur tahan ledak. Di Amerika, ilmu pengetahuan ini sudah berkembang pesat karena peristiwa peledakan oleh bom oleh beberapa teroris. Sehingga gedung-gedung di Amerika itu disyaratkan tidak hanya tahan gempa tektonik, tapi gempa gedung tahan ledakan. Di sini ya, gedung tahan ledakan. Ledakan itu teknologi pembuatan bom itu sekarang sudah pesat. Jadi bisa menimbulkan dampak ledakan yang kuat. Apalagi dengan memakai TNT itu, dengan memakai TNT. Oke, sekarang kita akan fokus di gempa tektonik. Apa itu gempa tektonik? Sebelumnya akan saya kasih visualisasi seperti ini. Ya. Gempa tektonik itu adalah gempa yang terjadi karena tabrakan dua lempeng. Oh, ini waktunya sudah habis. Jadi minggu depan akan saya lanjutkan mengenai gempa tektonik dan sampai selesai. Jadi tabrakan dua lempeng. Jadi misalnya ini lempeng, ini lempeng ya, ini lempeng samudra, ini, yang warna abu-abu. Kemudian yang warna pink ini lempeng benua. Kemudian lempeng ini bergerak. Nanti saya jelaskan minggu depan lewat video lebih jelas ya. Saya ada video bagaimana pergerakan lempeng sehingga menimbulkan benturan. Suatu saat terjadi tabrakan, kebenturan dua lempeng ini di suatu titik kita sebut dengan pusat gempa atau hipocentrum. Nah, tabrakan dua lempeng ini menimbulkan gelombang gempa
Nah, gelombang gempa ini merambat sampai permukaan bumi yang dirasakan sebagai suatu getaran kuat. Itu sedikit definisi mengenai gempa tektonik, yaitu tabrakan akibat tabrakan benturan dua lempeng aktif dari permukaan bumi ya di suatu titik yang menimbulkan getaran kuat melalui rambatan gelombang gempa. Ini akan saya bahas minggu depan. Baik, itu yang bisa saya jelaskan minggu pertama ini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak, saya absen dulu. Ini siakat kita akan ditutup tanggal berapa, Mas? KRS. 29, Pak. Jadi tentu saja absen ini tidak lengkap ya. Sudah saya cetak, tapi masih sedikit ya. Yang belum berarti belum KRS. Dionysius Berekaru, Dismasina, Serva, Anggi, Afif Firmansyah, Albert Maya Bubun, Osvialdus Chandra Jadu. Hadir, Pak. Osvialdus, Hadir, Pak. dijawab Mas, dijawab. Osvialdus, Hadir, Pak. ada nggak? Ada, Pak. Dijawab ada atau ya? Asbriansa, Ada, Pak. Prisco, Ada Pak. Nathanael, Muhammad Taufik Askuri, Ada, Pak. Afif Firmansyah, Vincent, Hadir Pak, ada Pak. Cecilia Fiona, Ada Pak. Soleman, Ada Pak. Nanda, Hadir Pak. Mamalaki. Mamalaki tadi ada ya? Mamalaki, Jadi panitia Pak. ini izin ya. Tolong yang tahu Anda sebut ya. Natalia, Ada Pak. Kelvin Nur, Ada Pak. Brian, Hadir Pak. Elmina, Akbar Farisal, Ada, Pak. Ardiana, Hadir Pak. Regita, Karina, Hadir Pak. Arif Hermawan, Hadir, Pak. Oki Galuh, Hadir Pak. Ana Carina, Hadir Pak. Willy Ari Wibowo, Hadir Pak. Aprilia, Ada Pak. Ferdian, Hadir Pak. Ada Pak. Yasintus, Yeski Afidi, mana? Ini ada orangnya nih, Yeski Afidi. Ini berarti cuma apa? Yeski Afidi. Ada, Pak. Oh ya, maaf Pak, mic saya tadi error. Yang belum di absen siapa? Saya Pak. Ini Priandik, Saya juga, Pak. Timo. Ya, Pak. Timo siapa? Timothy siapa? Purwanto ya? Muhammad Nathanael Purwanto. Ya, Pak. Siapa lagi? Saya, Pak. Muhammad Firdaus. Iya, Pak. Siapa lagi? Saya Pak. Pak. Marta Yudiani. Iya Pak. Siapa lagi? Elmina Saya, Pak. hadir. Elmina hadir, oke. Siapa lagi? Saya, Pak. Andri Yohan. Siapa lagi? Saya Pak. Yoga Daru. Siapa lagi? Yang belum di absen? Saya, Pak. Irensius. Irensius. Siapa lagi? Untuk Rahmat Yoga Pak, jadi panitia. Rahmat Yoga, oh iya. Ini belum ada. Izin ya. Apa lagi? Ini yang belum absen ini karena belum KRS, Mas. Belum KRS ya.
Yang belum ada namanya ini karena belum KRS. Ya Pak, betul Pak. Nanti segera kalau bisa segera diselesaikan KRS-nya. Oke, begitu saja ya. Saya mau ngecek lagi. Arif Firmansyah, ada Arif Firmansyah? Oke. Baik, saya akhiri. Selamat pagi semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih Pak. Terima kasih.